gereja kita pagi ini. Kita percaya kita datang ke rumah Tuhan untuk menyembah, untuk meninggikan nama Tuhan. Dan percayalah Tuhan menyertai kita sampai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, ku di dalammu. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu, perbuatanmu. Hidupku, Bapakku datang, mari kita bagi bersama-sama. Kita percaya Tuhan selalu kita. Tak usah kita cemas dan kita ragu, Tuhan selalu mencari langkah-langkah kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan.
glory. Haleluya. Sungguh kau hebat bagi kami. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Sembah Dia pagi hari ini, sebab Dia ajaib bagi kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, haleluya. Dan pagi hari kita katakan haleluya, haleluya. Katakan haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajaib perbuatan-Mu di hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Usahku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Doa pembuka Bapak Pendeta Martin Stefanus, silakan. Haleluya Yesus. Pertolongan kami Amin. datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Amin. Anak dan Roh Kudus dilimpahkan atas ibadah ini dari awal sampai selesainya. Jemaat bersuka cita karena Tuhan, Amin. dikuatkan karena Tuhan. Haleluya, Terima kasih. Yesus. Terima Kami kasih. mulai ibadah ini dan serahkan Dalam semua nama dalam Yesus. satu nama, yaitu Di di dalam dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah selalu memimpin kita. Tak usah aku takut dan tak usah aku bimbang. Yesus selalu pelihara kita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersama-sama, kita terima sukacita surga hari ini dan juga kekuatan bagi kita. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku rasakan kuasanya, bukan badai gelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, bukan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau kan bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk, sudah kasih Tuhan Yesus. Biasa dalam segala perkara. Haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi amin, amin, amin. 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 Haleluya. Yesus kita ada luar biasa dalam segala perkara. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kini saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujian janganlah bekerja terus di laut Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan telah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun,
atas dasar iman. Nyatakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap bangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Aminkan pujian ini. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan Adalah kekuatanku. Amin. Haleluya, haleluya. bersama Dia ku Haleluya. takkan Glory, goyah. haleluya Yesus. Haleluya. Ku kan Amin. terbang tinggi Haleluya. bagai Glory, raja haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Melakukan perbuatan yang besar. Katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi sebagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Haleluya. bersama Dia Ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi. Bapak hibau berdoa dengan Tuhan. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Katakan sekali lagi, bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi. Amin.
dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku terbang tinggi bersama Dia. Ku terbang tinggi bersama Dia. Ku terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkau sudah pimpin kami dan sertai kami Tuhan. Untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, berapapun pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menguatkan iman percaya kami. Boleh membuat kami yakin Tuhan hadir dalam keluarga kami. Tuhan hadir dalam setiap apa yang kami lakukan. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, hamba-Mu yang sebentar lagi akan berbicara. Amin. Biarlah Tuhan Engkau urapi mulut bibirnya Tuhan. Apa yang disampaikan, apa yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi hikmat buat kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati dalam pekerjaan mereka, Engkau berkati dalam studi mereka, berkati dalam keluarga mereka semua ya Tuhan. Terlebih dalam pelayanannya Bapa. Biar semua apa yang mereka lakukan di tempat ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau ampuni segala dosa dan kekurangan kami Tuhan. Agar kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya doa kami Tuhan kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Selamat pagi. Ya. Puji Tuhan, minggu-minggu ini kita bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Jangan takut dan lain sebagainya. Hari ini saudaraku, berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Ya. Berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Coba saudara cerna kalimat ini. Berjalan bersama Tuhan melewati ketidakpastian. Kira-kira saudaraku, saudara paham gak sih dengan kalimat ini? Karena kita biasa dididik kalau bersama Tuhan itu pasti ya. Saudara tahu pasti? Yakin pasti? Yang tidak pasti apanya? Ada nggak yang nggak pasti bersama Tuhan? Bersama Tuhannya pasti. Yang kita lewati pasti nggak? Nah ini yang saya maksud mencerna kalimatnya. Tuhannya pasti bersama kita, amin. Jalannya nggak pasti, kan kita selalu bilang naik turun gunung, melewati onak dan duri. Kapan kita naik gunung, kapan kita turun gunung, kapan kita injak duri, kapan kita jalan tol, kita tahu nggak? Itu yang tidak pasti. Karena itu kita perlu bersama Tuhan melewati yang tidak pasti itu. Kita perlu bersama Tuhan untuk menjalani yang nggak tentu itu. Saudaraku, dalam Alkitab kita punya satu contoh, langsung masuk contoh perjalanan seorang yang bersama Tuhan walaupun nggak tahu kemana, nggak pasti. Kita lihat bersama dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2.
Kita sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini. Sama-sama kita ucapkan, mulai. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, Abraham adalah satu contoh orang yang berjalan bersama Tuhan. Dan saudara tahu dari pembacaan kita dan dari khotbah-khotbah yang kita dengar, bahwa yang akan dijalani oleh Abraham, ya, yang akan dijalani oleh Abraham, bahkan tujuannya pun dia enggak tahu. Betul? Pasti atau tidak ini? Tidak pasti. Enggak tahu, gitu loh. Kalau enggak tahu masa pasti? Enggak ya? Oke. Jalannya kemana, arahnya kemana, tempatnya di mana? Abraham enggak tahu. Ya. Tuhan cuma bilang, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara harus berpikir ini di zaman dulu, bukan zaman now. Kalau sekarang saudara bisa minta seseorang, pergi ya, pokoknya jalan aja. Terus gimana nanti? Nanti saya itu pakai Google Map aja. Atau nanti saya telepon, saya pandu, bisa ya? Bisa. Ada faktanya, ada HP yang saudara pegang. Saudara bisa ikuti arah itu. Waktu itu gak seperti itu, saudaraku. Dan hari ini dan seterusnya kita juga akan berjalan sama seperti Abraham jalan. HP-nya enggak kita pegang, mapnya, Google Map-nya, Waze-nya, itu enggak kita pegang seperti itu. Dia ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu Google Map-nya. Ya. Asal on terus bisa. Tapi kadang kita ini kan banyak enggak on-nya. Betul? Banyak on-nya atau banyak enggak on-nya? Jujur. On-nya kalau hari Minggu. Hari Minggu aja enggak on, lebih mementingkan yang lain misalnya kan gitu ya. Gitu. Nah, apa sekarang? Healing ya. Tuh udah ada yang ngomong di belakang tuh. Kebanyakan healing jadi hilang. Perjalanan hidup kita sama, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang akan kita jalani sama sekali enggak kita ketahui. Semua masih gelap. Tetapi belajar dari Abraham, mulai melangkah bersama Tuhan. Ya, mulai berjalan bersama Tuhan dan terus berjalan bersama Tuhan. Ya, mulai melangkah bersama Tuhan, lanjut terus berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, dimulai dengan percaya. Ini saudaraku. Jadi melangkah bersama Tuhan. Kenapa bisa melangkah? Toh kita enggak tahu, enggak pasti. Tapi ini dimulainya saudaraku. Dimulai dengan percaya. Dimulai dengan percaya. Perjalanan kita sering membaca ayat itu dengan iman, bukan dengan penglihatan. Meninggalkan negeri asalnya ke negeri. Enggak dikatakan ke Jakarta. Abraham tidak. Ke negeri yang nanti akan kuberitahu. Nanti akan kutunjukkan. Bapak Ibu Saudara, dimulai dengan percaya. Kenapa Abraham melangkah? Karena dia percaya. Ke negeri yang
Kalau saya bilang ini ke negeri yang nggak jelas, saudara ya. Ke negeri antah barantah. Ya. Jadi pergi ke negeri yang ditunjukkan, yang nanti akan ditunjukkan. Kemana nggak jelas? Kemana? Ini dalam bahasa orang dulu itu ke negeri antah barantah, gitu ya. Tapi Abraham menurut saja. Kenapa saudaraku? Jiwa spiritual Abraham kuat. Jiwa keagamaan, kalau bilang gitu ya. Abraham itu orang yang beragama, tapi waktu itu dia belum mengenal Allah. Belum. Kepada siapa dia beribadah? Bangsa-bangsa di dunia sejak lahir, orang tuanya dan dia hidup beribadah. Itu yang Paulus katakan, beribadah kepada Allah yang tidak dikenal. Siapa itu? Mereka yang mereka anggap paling tinggi, paling kuat, paling dikdaya, yang mengatur alam. Siapa? Banyak orang nggak tahu lalu memberi nama, gitu. Lalu memberi nama. Orang Jawa bilangnya Gusti, orang Ambon tete manis. Orang Batak debata. Debata. Itu yang paling tinggi, yang anggap mereka berkuasa dan mengatur hidupnya. Abraham juga beragama. Dalam kalau sekarang bilang kepercayaan suku. Karena dia seorang yang beragama, punya jiwa spiritual tinggi. Waktu Tuhan berbicara, waktu Tuhan panggil, dia peka. Dia peka. Nah saudaraku, kenapa kita bisa ngerti Tuhan, ngerti bagaimana Tuhan berbicara dengan kita, tahu bahasanya Tuhan dengan saya, karena kita punya jiwa spiritual yang tinggi. Kapan kita bisa punya jiwa spiritual yang tinggi? Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, beribadah dengan setia, baru kita bisa peka terhadap Tuhan. Kalau Tuhan ngomong kita ngerti. Jadi saudaraku, jiwa spiritual Abraham yang kuat itu mendorong dia percaya. Ya. Jiwa spiritual yang kuat itu mendorong dia beriman untuk kata-kata Tuhan yang berkata, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan ku tunjukkan. Jadi saudaraku, percaya kepada Tuhan diwujudkan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini saudaraku. Jadi bukan sekedar percaya dan berada di tempat, tapi mempercayakan diri, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara ngerti di sini bedanya percaya kepada Tuhan sama mempercayakan diri? Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan ada. Percaya saudara Tuhan ada? Amin. Alkitab bilang setan pun percaya. Apa lebihnya? Apa lebihnya setan dengan saudara? Saudara dengan setan. Oh iya. Tadi malam atau tadi pagi tuh? Tadi malam kayaknya saya baca. Setan itu sombong. Setan itu tadinya malaikat yang sombong lalu diusir dari sorga. Gitu. Lah manusia belum masuk sorga aja sudah jadi saudaraku, jadi lebihnya manusia di situ ya. Kalau soal percaya sama. Kok saya jadi geli sendiri, saudaraku. Ya, kembali ke laptop saudaraku. Bedanya saudaraku, kalau setan dia percaya Tuhan ada. Tapi kita beda. Kita mau mempercayakan hidup kita. Apa sih mempercayakan hidup kita? Taat, nurut. Ya, ikuti apa maunya Tuhan, itu berarti kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya ambil contoh kuno, saudaraku, tentang percaya dan mempercayakan diri.
seorang yang pintar akrobat, saudaraku, dia bilang pada masyarakat, ini zaman dulu, saya bisa menyeberangi air terjun Niagara. Jadi itu anginnya gede, air terjunnya itu serem banget. Itu kalau nggak salah sampai sekarang masih katanya yang tertinggi di dunia ya, air terjun Niagara. Anak-anak muda yang belum tahu cari aja di Google ya, air terjun Niagara. Itu pasti ada cerita ini, Jadi akrobat, orang yang jago akrobat ini bilang, dari seutas tali yang dibentangkan dia akan berjalan di atasnya. Penonton rame pada hari yang sudah ditentukan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dia menyeberangi dengan biasanya memegang ini ya, sebatang tongkat ya, keseimbangannya. Wah, serem banget, goyang-goyang, dan makin ke tengah goyangannya makin kenceng, bukan goyangannya ya, angin yang meniup sampai bergoyang, lebih menakutkan, orang tahan napas. Dianya berjalan akhirnya sampai ke tujuan. Terus orang ini bilang di seberang sana kepada orang-orang, Bapak Ibu Saudara, yakin gak saya bisa menyeberang ke sana lagi? Percaya gak? Penonton bilang apa, saudaraku? Percaya. Karena satu arah berhasil. Percaya gak bisa ke sana lagi? Penonton berkata, sedikit yang percaya. Ya, penonton percaya karena sudah berhasil nyebrang. Oke. Dia bilang, jadi sekarang siapa yang mau saya gendong ke seberang? Ada kira-kira saudara yang berani? Dia bisa loh. Kalau saudara ada di sana, di tepi air terjun Niagara, lalu orang bisa menyeberang dengan seutas tali, dan dia berkata, kalian percaya nggak saya bisa ke sana? Semua teriak percaya dengan semangat. Maksudnya supaya orang ini balik lagi, dan itu satu atraksi yang luar biasa, mengerikan dan seru banget. Tapi dia bilang, kalau Bapak Ibu percaya saya bisa ke sana, menyeberangi lagi dengan seutas tali, siapa yang mau ikut saya gendong? Ada yang jawab kira-kira? Kalau saudara hadir di sana, berani bilang saya ikut? Enggak. Karena semua diam, ada seorang anak, dia bilang ya udah saya ikut. Lalu digendong. Semua tahan nafas dan bertanya, siapa sih anak ini pemberani banget. Sampai di seberang dengan selamat, diwawancara anaknya. Kamu siapa? Bla bla, wah semua, sampai anaknya juga nggak bisa jawab karena semua bertanya. Terutama wartawan. Lalu dia bilang, ya itu papa saya. Semua orang bilang apa? Oh. Oh, saudara juga bilang? Oh. Tapi saudaraku, dalam hidup ini sebenarnya seperti itu. Kita seperti menghadapi seutas tali yang kita sendiri nggak bisa menyeberangi, nggak bisa berjalan di atasnya. Lalu ada seorang yang ingin menolong saudara, membawa saudara ke seberang melewati seutas tali. Dan orang itu adalah Yesus. Nah, masalahnya saudaraku, beranikah saudara mempercayakan diri? Kalau Yesus menyeberangi seutas tali, saudara percaya? Percaya kan? Percaya. Yesus bilang, yuk ikut aku. Saudara percaya? Belum tentu. Kan gitu. Lihat dulu kondisinya, lihat dulu keadaannya, airnya mengerikan, anginnya, dan lain sebagainya. Kan seperti itu kita ini. Ya. Tetapi orang yang seperti anak tadi, dia percayakan. Kenapa kita mau mempercayai Yesus? Dia Bapa kita, dia Allah kita, dia Tuhan kita, yang gak mungkin mencelakakan kita. Jadi saudaraku, mari percayakan dirimu kepada Tuhan, bukan sekedar percaya. Lalu saudaraku, Abraham percaya dan mulai melangkah tanpa bertanya.
tanpa menawar dan tanpa menunda. Dia nggak tanya, Tuhan, nanti kalau saya ikuti kira-kira di perjalanan ada makanan nggak buat saya. Ini simpel banget ya, karena perjalanan itu nggak sedikit, nggak deket. Biasanya yang dipikirkan di perjalanan, bagaimana hidupnya, bagaimana makannya, bagaimana keamanannya. Pertanyaan-pertanyaan standar, saudaraku. Kalau saya mau berjalan bersama Yesus di tahun ini, apakah Tuhan pelihara saya? Gaji saya naik nggak sih nanti, Tuhan? Saya nanti dapat bonus nggak sih? Saya nanti bisa dapat rumah nggak sih? Saya nanti bisa dapat mobil nggak sih? Pertanyaan begitu banyak kita sampaikan kepada Tuhan. Abraham tidak. Ya, Abraham tidak. Dia nggak bertanya, dia juga nggak nawar. Nawarnya apa sih? Ya tolonglah Tuhan, kasih taulah tempatnya. Oh nggak bisa, kata Tuhan. Ya udahlah, kasih apa sih? Cluenya aja. Itu kota atau desa, gitu ya. Tempat itu pantai atau pegunungan, enggak, Tuhan enggak kasih tahu. Pokoknya pergi sama saya kalau mau. Tapi inilah Abraham yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tanpa bertanya, tanpa menawar, tanpa menunda, dia terus berangkat. Dia berjalan bersama Tuhan. Dan dia berjalan bersama Tuhan atas dasar ini, saudaraku. Berpegang pada janji Tuhan. Katakan sama-sama, berpegang pada janji Tuhan. Saudara-saudaraku, yang tidak pasti, yang tidak jelas, dijalani tanpa ragu. Dijalani tanpa keraguan karena adanya janji Tuhan. Bukankah itu perjalanan kita, saudaraku? Bukankah itu yang kita hadapi sekarang ini? Nggak tahu ke depannya seperti apa, nggak jelas, nggak pasti, tapi saudaraku, tanpa ragu kita jalani karena adanya janji dari firman Tuhan. Karena adanya janji dari firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah Abraham. Dan belajar dari Abraham, inilah saya yang mau melangkah bersama Tuhan. Berpegang hanya pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana? Saudaraku, janji Tuhan ada dalam firman Tuhan. Masing-masing mungkin kita berpegang pada janji Tuhan. Berbeda satu dengan yang lain. Yang satu dia berpegang pada janji Tuhan tentang Tuhan pelihara secara ekonomi. Tapi di orang lain berpegang pada janji Tuhan yang lain. Jangan kamu takut. Misalnya gitu ya. Ada kan? Ada. Yang lain lagi berpegang pada Tuhan. Kata Tuhan, kalau saya ikut Tuhan, saya akan baik-baik saja. Dari 3 orang bisa 3 janji. Coba, saya ingin saudara jujur. Dari 3 hal yang saya ucapkan, ada yang berpegang pada janji Tuhan soal ekonomi, ada yang soal kesehatan ya, baik-baik saja, ada soal yang jangan takut. Adakah saudara yang hari-hari ini berpegang pada janji-janji itu? Ada? Coba angkat tangan. Ada yang soal ekonomi, ya angkat tangan. Ya ada yang soal ekonomi, soal kesehatan, soal jangan takut. Ada ya? Kan beda. Yang gak angkat tangan mungkin pegangnya janji yang lain lagi kan gitu ya. Karena janji Tuhan ini banyak banget. Jadi masing-masing kita bisa pegang janji Tuhan itu. Lalu saudaraku, melangkahlah bersama Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Berpegang pada janji. Saudaraku, Roma 4 ayat 18 sampai 21 cerita tentang Abraham, saudaraku. Ya, dikatakan saudaraku, saya tidak baca di sini. Abraham enggak punya dasar untuk percaya tapi tetap percaya.
Abraham makin tua, tapi imannya nggak jadi lemah. Makin tua itu maksudnya saudaraku perjalanannya bersama Tuhan makin panjang, janjinya belum digenapi. Tapi nggak bikin lemah, saudaraku nggak bikin lemah. Umumnya atau biasanya saya dan saudara, kalau sudah pegang janji Tuhan, tapi janji itu belum digenapi, kita mulai lemah, mulai ragu, kan begitu ya? Apalagi sekarang semangat pegang janji. Pokoknya akhir tahun ada janji Tuhan yang harus saya raih, saya dapatkan tentang apa misalnya ya? Sampai akhir tahun nanti. Janji Tuhan tentang apa yang ingin saudara dapatkan misalnya. Tapi sudah sampai bulan apa? November belum digenapi. Nah, biasanya kita mulai ragu, mulai lemah. Siapa kemarin yang sampai terima telepon aja nggak mau lagi? Dikejar-kejar bukan sama debt collector ya, sama yang jual rumah suruh cepet beli, nggak punya uang ya. Seru, saya seneng itu dengar begitu ya. Iya, dan itu kelucuan dalam hidup yang diungkap oleh pribadi itu kasih contoh bahwa nggak usah malu. Kadang-kadang kita memang terseok-seok gitu ya, sampai suruh dikasih kesempatan, dikejar-kejar, lari-lari, dan akhirnya dapat. Tapi saudaraku, prosesnya gitu, nggak punya uang, sudahlah gitu ya. Lemah. Abraham ngasih contoh kita, tetap kuat sampai akhir, amin. Tetap kuat sampai janji itu digenapi, tidak bimbang, tetap yakin. Karena Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikan, amin. Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pasti memberi kita kekuatan melangkah bersama Tuhan dalam ketidakpastian. Saya suka lagu saudaraku. Nanti kita nyanyi beda, kita nyanyi bersamamu Bapa. Dulu saya dan almarhum istri senang lagu yang dinyanyikan Elvis Presley saudaraku. Dan sering didengerin dan rasanya tuh gimana ya. Bagian akhirnya begini saudaraku. Masa depan belum nyata, tetapi jelas bagiku Tuhan juga yang atur semua. Lama saya mengerti kalimat ini saudaraku. Masa depan belum nyata, masa depan gelap, tetapi jelas bagiku. Dari mana bisa? Dari berpegang pada janji. Tapi setiap langkah, setiap kita, Tuhan yang tahu hidup saya dan saudara, Dia gak akan pernah kecewakan. Melewati lorong-lorong gelap, melewati lembah yang curam dan bukit yang terjal, Tuhan memandu kita sampai ke tujuan, sampai penggenapan janji-janji Tuhan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes, amin. Anugerahmu besar melimpah bagi. Tuhan selalu ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim, di setiap keadaan hidup kita. Tak pernah kau biarkan Dia gak pernah biarkan saya dan saudara. Yes. kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Jangan ragukan kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan Haleluya. kasih. Kita angkat tangan kita, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita nggak tahu di depan seperti apa. Ada banyak pertanyaan mungkin di hati saudara pagi ini. Bagaimana hidup saya ke depan? Ada juga keraguan, kebimbangan, karena kita nggak tahu dengan jelas. Saudaraku, belajar dari Abraham. Gak tahu dengan jelas bukan masalah. Yang penting bersama Tuhan kita melangkah. Yang penting bersama Tuhan kita jalani yang tidak pasti itu. Ketika bersama Tuhan kita gak akan tersesat. Ketika bersama Tuhan kita gak akan kesasar. Bersama Tuhan melewati berbagai keadaan, pasti sampai ke tujuan, pasti sampai penggenapan janji, pasti sampai pada apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semua. Bersama Tuhan lewati semua, bersama Tuhan lewati yang tidak pasti, tapi bersama Tuhan kita mencapai apa yang jadi tujuan Tuhan untuk hidup kita. Haleluya. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Percayakan hidupmu. Percayakan dirimu pada Tuhan. Di tangan Tuhan engkau aman. Di tangan Tuhan engkau sejahtera. Yes. Yes. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Nyanyikan dengan kesungguhan hati dan keyakinan, bersamamu Bapa. Yes, amen. Lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Yes, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang memberi kami kekuatan. Sebab di depan kami ada begitu banyak hal yang kami nggak tahu dan gelap bagi kami. Tapi kami mau melangkah bersama Tuhan dalam ketidakpastian itu. Sebab kami punya Tuhan yang pasti, yang membuat kami bisa melewati semua. Melewati semua dalam setiap keadaan, setiap musim. Bahkan ada musim-musim yang terlalu berat dan terlalu pahit untuk kami jalani kelak. Kami nggak takut lagi. Karena kami punya Tuhan yang pasti. Dan kami melangkah bersama Tuhan yang pasti itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan dan pertolongan. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini yang telah memberikan waktunya, telah menjadwalkan untuk persiapan dan pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat berlimpah, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan juga berikan kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu di tangan Tuhan aman adanya. Tuhan Yesus, kami mohon berkat buat jemaat Tuhan. Berkati korban persembahan, berkati korban persepuluhan, berkati korban ucapan syukur yang diberikan kepada Tuhan karena pengalaman pribadi, pengalaman rumah tangga yang sangat diperhatikan Tuhan. Sehingga mereka memberikan ucapan syukurnya di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan, berlimpah berkat Tuhan diberikan sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pimpin kami pulang dengan selamat. Pimpin kami melewati berbagai hal dan berkati saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Imlek hari ini. Biar berkat Tuhan melimpah sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus beserta kita semua sekarang
sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.